Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sakti Hendra Pramudia. Kali ini kita akan membahas topik ke-6 dari perkuliahan inovasi kita, yakni mengenai jaringan inovasi. Saya berharap setelah mempelajari modul ini, rekan-rekan dapat memahami apa itu jaringan inovasi dan menjelaskan cara mengelola jaringan inovasi. Saya akan memberikan satu contoh perusahaan yang menerapkan innovation network secara baik, yakni Mozilla. Mozilla terdiri dari dua entitas yang berbeda, yakni Mozilla Foundation di US yang bergerak di sektor non-profit melalui proyek-proyek open source mereka seperti Mozilla Firefox dan lain-lain, dan Mozilla Corporation. Mozilla Corporation ini merupakan organisasi for profit yang bertugas untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi berbagai internet dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan. Walaupun kedua entitas tersebut memiliki misi dan lokasi geografis yang berbeda, namun mereka tetap menjadi satu jaringan karena Mozilla Foundation harus memastikan semua produk yang dibuat oleh Mozilla Corporation yang merupakan entitas for profit sesuai dengan semangat advokasi internet open source. Dari situ kita bisa melihat rekan-rekan bahwa inovasi sebenarnya bukan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan multiplayer atau banyak pemain. Perusahaan juga mengakui selain kerjasama dalam tim internal perusahaan, diperlukan juga koneksi. Dalam perspektif jaringan di penelitian mengenai inovasi, terdapat beberapa fokus. Yang pertama adalah fokus kepada social network, dan yang kedua berfokus kepada aktor network. Namun, kedua fokus tersebut harus memiliki paradigma yang memiliki inti untuk general innovativeness dan discrete innovations. Bagaimana nantinya itu akan diterjemahkan menjadi berbagai macam jaringan inovasi yang ada. Rekan-rekan sekalian, sebelum masuk ke contoh jaringan inovasi yang ada, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu open network dan closed network. Bayangkan, suatu jaringan yang tertutup, closed network itu adalah bagaimana kita mengembangkan inovasi, tetapi khusus dalam lingkup internal kita, baik itu organisasi maupun perusahaan. Jadi, everything is secret, semuanya rahasia. Contohnya apa? Microsoft dengan OS-OS-nya. Lain halnya dengan Open Networks. Open Networks ini ibaratnya membuka semua, bisa kita bilang dapur isi dapur dari perusahaan. Ayo silahkan kita buka inovasi kita. Mari Bapak Ibu kalau misalnya ada yang berminat untuk berkontribusi meningkatkan inovasi yang ada di perusahaan kami, silahkan, kami undang. Itu sangat menarik, karena sebenarnya semua perusahaan yang ada di dunia ini berfokus kepada open network maupun closed network nantinya. Dari situ, kita bisa mengkategorikan berbagai macam jaringan inovasi, baik itu yang berbasis kewirausahaan, entrepreneur base, berfokus kepada tim internalnya, internal project team, atau internal entrepreneur network, jaringan entrepreneur yang ada di dalamnya. Communities of practice, bagaimana komunitas-komunitas yang ada ini berfokus untuk memberikan kontribusi ke inovasi. Spatial cluster seperti Silicon Valley yang ada di US maupun Bangalore yang ada di India. Network sektoral yang terdiri dari beberapa pemain yang akhirnya bergabung walaupun mereka memiliki latar belakang dari sektor yang berbeda. New Product or Process Development Consortium, bagaimana konsorsium perusahaan besar membuat produk dan proses yang baru. New Technology Development Consortium, konsorsium yang sama tapi pengembangannya berfokus di teknologi. Emerging Standards, Supply Chain Learning, Learning Networks, Recombinant Innovation Networks, dan Managed Open Innovation Networks. Banyak sekali akhirnya yang bisa dikembangkan dari jaringan inovasi itu. Walaupun pada dasarnya semangatnya berfokus pada dua, open and close. Apakah dia akan membuka rahasia inovasinya
atau dia akan menutup dirinya dan berkembang dalam internal perusahaannya tanpa intervensi dari dunia luar. Rekan-rekan sekalian, internet telah mengubah segalanya. Dahulu kita memesan tiket pesawat, kita harus datang ke travel agent. Sekarang Anda bisa menggunakan OTA, online travel agent. Dan banyak sekali contoh-contoh lain yang bisa kita lihat bahwa internet ini sudah merubah bagaimana bisnis proses yang ada di dunia ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jaringan inovasi itu sangat penting. Anda harus bisa memiliki kemampuan untuk memanfaatkan jaringan inovasi yang ada. Anda sudah mengetahui tipe-tipe jaringan inovasi yang ada, dan pada dasarnya semuanya berpulang kepada open network atau closed network. Tinggal bagaimana Anda menavigasi strategi bisnis Anda, apakah itu akan Anda kembangkan inovasinya internal maupun mengajak orang-orang lain untuk bersama-sama kita kembangkan inovasi. Baik, inilah akhir dari perkuliahan kita di modul 6 ini. Saya sangat menyarankan rekan-rekan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul ini. Dan sampai ketemu di modul ke-7. Terima kasih.